Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjalani rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Dan menariknya, dalam rapat perdana ini, Pigai mengaku terhormat saat hadir sebagai menteri, padahal di awal karirnya, Pigai adalah seorang tukang parkir. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat perdana bersama DPR RI hari ini. Natalius Pigai menyapa anggota Komisi 13 DPR RI dan memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta. Menariknya dalam perkenalan, Pigai mengaku karirnya diawali sebagai tukang parkir dan saat ini merasa terhormat menghadap ke DPR RI sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Setelah itu jadi honor, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Dalam rapat perdananya ini, Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun saat ini dia menilai hak asasi manusia akan menjadi atensi lebih oleh DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara II DPR RI ada pembahasan mengenai pengenalan struktural dan juga terkait Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran 21 triliun rupiah. Ya, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang minta anggaran tambahan kementeriannya dari 64 miliar jadi 20 triliun rupiah. Menurut Andreas, sebelum dilakukan sebaiknya hal ini dibahas dulu di internal pemerintahan. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Dan permintaan Natalius tersebut dikatakan oleh Andreas terkesan kurang relevan mengingat anggaran tahun 2025 yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR. Ya, intinya itu rapat hari ini adalah lebih ke perkenalan dengan menterinya, wakil menterinya, juga struktur pemerintah, struktur kementerian yang baru. Juga ada hal yang juga yang perlu dibahas yang menyangkut karena ini kan kementerian yang dipisahkan dari Kemenkumham sebelumnya menjadi 3 kementerian, sehingga strukturnya pasti berubah. Juga ada hal yang penting yaitu menyangkut anggarannya itu harus dibahas kembali gitu. Nah itu nanti yang ya mungkin, tapi hari ini kami lebih banyak pada aspek perkenalan gitu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggebrak meja pemirsa saat rapat bersama birokrasi kementeriannya. Marwarar kesal kinerja birokrasi kementeriannya lambat lantaran surat yang diperuntukkan Jaksa Agung terlambat dikirim. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait marah hingga menggebrak meja informasinya setelah ia tahu bahwa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor malah baru sampai setelah hampir sepekan ia sudah tanda tangani. Surat itu diketahui dikirim Selasa 22 Oktober atau sehari setelah Marwarar menjabat sebagai menteri. Tapi baru sampai Senin 28 September 2024. Buat Jaksa Agung bilang gitu sama saya di sana. Pak Ara sih belum terima Pak Ara suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu menurut Ibu itu kerja benar nggak begitu? Tuh jadi bingung saya itu. Jadi saya masih, siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Diantar sebagai pos. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri.
Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fahri ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya.